Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis. Pada kromatografi lapis tipis tentu saja yang kita butuhkan adalah lapis tipisnya sendiri atau thin layernya. Nah, yang biasa digunakan adalah plat silika GF254 nanometer. Tapi itu bukan satu-satunya ya, karena ada banyak sebenarnya. Bisa juga pakai silika saja, bisa juga pakai C18, sekarang macam-macam. Kita bisa tentukan sesuai dengan yang parameter yang mau kita uji. Nah, contohnya yang paling sering digunakan adalah plat silika GF254. Jadi artinya adalah G-nya adalah gypsum, jadi dia silikanya itu ditempelkan dengan menggunakan gypsum, sedangkan F254 itu adalah fluoresen di 254 nanometer. Jadi kalau kita lihat di bawah sinar UV 254 nanometer, maka plat silika tersebut akan berfluoresensi seperti glow in the dark gitu kalau kita lihat. Jadi dia berfluoresensi. Nah, spotnya nanti akan menutupi fluoresensi tersebut, makanya spotnya akan terlihat berwarna hitam seperti itu, atau memadamkan dari fluoresensinya seperti itu. Nah, ini jadi yang pertama kali dilakukan adalah sampel kita tentu saja diekstraksi. Ekstraksinya bisa bermacam-macam, bisa menggunakan SPE, bisa diekstraksi menggunakan corong pisah, dimaserasi dan lain-lain. Setelah itu hasilnya kita totolkan dan juga kita totolkan baku pembandingnya biar kita tahu itu nanti siapa. Nah, setelah itu fase geraknya kita buat, fase geraknya kita tentukan. Kita bisa melihat di Clark misalnya, atau di jurnal, atau dari penelitian orang lain tentang pemisahan dari parameter yang akan kita pisahkan seperti itu. Kemudian fase geraknya kita masukkan dulu ke dalam chamber yang digunakan sebaiknya chamber khusus memang digunakan untuk kromatografi lapis tipis yang tebal, sehingga proses penjenuhannya juga benar-benar terjadi penjenuhan, sehingga uap-uap dari fase gerak itu akan ada di dalam chamber tersebut ya, sehingga ketika nanti proses eluasi itu hasilnya bisa bagus, tidak artinya sama dalam satu plat itu naiknya berbarengan, enggak yang kadang-kadang sering kita lihat bentuknya cekung atau cembung atau bahkan tidak beraturan. Itu biasanya karena salah satunya karena ketidakjenuhan dari chamber itu sendiri. Jadi fase gerak yang kita masukkan dulu, kemudian sampai jenuh biasanya kita letakkan kertas saring. Ketika kertas saring itu dari bawah sampai atas sudah terbasahi, artinya sudah jenuh. Kemudian kita masukkan plat KLT-nya. Nah, totalannya jangan sampai terkena ke fase geraknya. Jadi biasanya kita berikan jarak 3 cm mungkin atau 2 cm. Yang penting tidak menyentuh fase gerak. Kalau menyentuh nanti dia bisa larut, kemudian bisa enggak naik nanti ya, terlarut di sini. Setelah itu kita masukkan dan kita tutup. Setelah kita tutup, kita tunggu cairannya naik. Kita beri batas atas atau sampai ke ujung juga nggak salah, tapi kalau kami beri batas atas, sehingga kalau kelewatannya masih tetap bisa kita hitung gitu. Kalau kita nggak berikan batas atas, nanti kita nggak tahu kelewatannya berapa menit ini ya. Kemudian setelah itu selesai sampai ke batas yang sudah kita tentukan, kita angkat. Setelah kita angkat, kita lihat RF-nya. RF itu jarak antara si komponen dari yang pertama kita totalkan tadi sampai ke komponen dibandingkan dengan jarak antara fase gerak mulai dari awal sampai ke batas atasnya. Misalnya batas atasnya di sini.
Nah, ini per ini kalau di sini contohnya A per B, A dan B, B-nya misalnya batas atasnya di sini, A per B itulah retention faktor. Kemudian kita bandingkan, makanya kita perlu menotolkan baku di sebelahnya sehingga kita bisa tentukan sebenarnya dalam sampel tersebut apakah mengandung senyawa yang kita curigai atau misalnya kita sedang teliti seperti itu. Setelah itu kita lihat di lampu UV 254 dan UV 366. Kalau di UV 254 spot itu akan terlihat hitam ya, karena dia memadamkan dari fluoresensi dari silika itu sendiri, di mana silika tadi kan berfluoresensi di 254. Sedangkan di 366 dia akan memberikan fluoresensi, silikanya sendiri akan padam hitam. Tapi spotnya itu akan memberikan warna tertentu, misalnya merah, biru, kuning, dan lain-lain. Nah, pendaran dari itu juga di 366 ini juga bisa kita ambil sebagai acuan identifikasi, kita bandingkan dengan baku kita. Setelah itu kita hitung RF-nya, jika sama dengan baku dengan sampelnya, kita bisa lanjutkan dengan penyemprotan. Penyemprotannya kita bisa cek kita harus semprot pakai apa, bisa kita cek di klak, mungkin dari jurnal lain juga bisa. Setelah itu kita semprot, jika warna yang didapatkan itu sama dengan warna yang baku, yang dimiliki baku, maka kita bisa melalui uji KLT kita bisa tentukan itu bahwa itu adalah senyawa yang kita cari. Namun memang masih dibutuhkan pemastian ya, kita gunakan step selanjutnya, misalnya kita gunakan spektro atau HPLC atau LC-MS atau GC-MS, itu digunakan untuk pemastian apakah memang benar senyawa itu adalah senyawa yang kita maksud. Mungkin itu sedikit tentang thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.